Tapi Persib back to back di juara itu memang harus kita akuin dia layak juara. Lu yakin ngomong begini? Yakin, kenapa? Fakta. Dia mania. Enggak, bukan. Komen yang disukanya gue gini, gue selalu berbicara fakta dengan point of view gue. Persib resmi gandeng Kelme sebagai mitra aparel untuk musim 2025-2026. Persib Bandung resmi menjalin kerjasama dengan Kelme, merek aparel olahraga asal Spanyol, sebagai mitra utama penyedia jersey dan perlengkapan tim untuk musim Liga 1 2025-2026. Kolaborasi ini menandai berakhirnya kerjasama 9 musim sebelumnya dengan Sportama. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Adhitya Putra Herawan, menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan sekadar pergantian merek. Ini adalah bagian dari komitmen Persib untuk terus naik kelas. Kami ingin menghadirkan kualitas aparel yang lebih baik, tampilan visual yang profesional, dan nilai emosional yang lebih kuat bagi bobotoh, ujarnya. Kelme dikenal sebagai brand berpengalaman di industri olahraga. Dengan rekam jejak lebih dari 50 tahun, mereka telah bekerja sama dengan sejumlah klub ternama seperti RCD Espanyol, Deportivo Alaves, Red Star Belgrade, serta tim nasional Iran. Di Asia, Kelme juga menjadi mitra klub Tianjin Tigers, Tiongkok, dan KCSC, Hong Kong. Selain reputasi global, Kelme menawarkan teknologi mutakhir bernama Advanced Fabric Engineering. Teknologi ini menghasilkan bahan yang ringan, sejuk, elastis, dan tahan lama, cocok untuk Sementara itu, petinggi Western Sydney Wanderers puji Persib. Menurutnya, Persib salah satu klub terbesar Asia. Pertandingan antara Western Sydney Wanderers akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat, Sabtu, 2 Agustus 2025. Bagi Western Sydney Wanderers FC, pertandingan melawan Persib menjadi bagian dari pemusatan latihan singkat di Indonesia. Ini juga merupakan kelanjutan dari hubungan Western Sydney Wanderers dengan Asia. Western Sydney Wanderers sampai dinobatkan menjadi juara Asia pada 2024. Pertandingan melawan Persib juga dinilai memberikan kesempatan menarik bagi pemain untuk merasakan sepak bola di kawasan Asia untuk menghadapi musim 2025 hingga 2026. CEO Western Sydney Wanderers, Scott Hudson, mengaku bangga dengan keberadaan klubnya di Asia Pasifik. "Kami sangat bangga dengan posisi kami di komunitas Asia Pasifik," kata Hudson. "Kembali ke Asia Tenggara bukan hanya sebuah penghormatan bagi sejarah kami, tetapi juga kesempatan untuk menciptakan hubungan baru dan menantang diri kami sendiri melawan klub papan atas di lingkungan sepak bola yang unik," ujarnya. Hudson memuji Persib adalah salah satu klub besar di Asia dan menyebut Persib memiliki reputasi besar di Indonesia. Persib Bandung adalah salah satu klub terbesar di Asia. Basis penggemar mereka sangat besar dan status mereka di Indonesia sangat besar. Jadi ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi para pemain dan staf kami, ujarnya. "Pertandingan ini merupakan langkah fantastis ke arah itu dan kami berterima kasih kepada Persib Bandung atas undangannya," pungkasnya. Di lain sisi, kisah mengharukan Ramon Tank, dari kehidupan sulit di Brasil ke pahlawan baru Persib Bandung. Di balik postur kekar dan tubuh bertato, Ramon Tank, striker anyar Persib Bandung asal Brasil, menyimpan perjalanan hidup yang penuh makna dan perjuangan. Ia bukan hanya mesin gol di lapangan, tetapi juga sosok inspiratif yang berjuang demi keluarga dari nol. Ramon merupakan anak laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Setelah sang ayah meninggal dunia, Ramon menjadi tulang punggung keluarga bersama sang ibu dan 3 saudara perempuannya. Masa kecil Ramon dipenuhi dengan perjuangan. Seperti banyak anak muda di Brasil, ia melihat sepak bola sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi. Di Brasil, hampir semua pemain muda ingin memperbaiki hidup keluarganya lewat sepak bola, termasuk saya, ujar Ramon. Meski dikenal dengan nama panggilan, Tank, karena gaya bermainnya yang mengandalkan kekuatan dan kecepatan, Ramon sebenarnya pribadi yang penyayang. Ia menyebut bahwa cinta kepada ibunya, ketiga saudarinya, dan kekasihnya adalah hal terpenting dalam hidup. "Julukan itu datang dari cara saya bermain, kuat dan cepat, bukan karena saya orang yang kasar," ujarnya. Bagi pemain setinggi 1,88 meter ini, tekanan dari supporter atau ekspektasi klub bukanlah hal yang berat. Baginya,
Tantangan sejati adalah ketika ia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Tekanan paling berat adalah saat anak saya lapar dan saya tak punya apapun untuk memberinya makan, ungkap Ramon dengan emosional. Ramon Tank diprediksi bakal gacor di BRI Super League 2025. Nama Ramon memang belum setenar striker elit lainnya, tapi statistiknya tak bisa dipandang sebelah mata. Di Liga Kamboja musim lalu bersama Visaha FC, ia mencetak 21 gol dan 5 assist dari 28 pertandingan. Ramon diyakini mampu menjadi mesin gol baru Maung Bandung, yang tengah mengincar gelar juara ketiga secara beruntun, menarik dinantikan. 6 rangkaian acara Pesta Biru Persib Bandung di GBLA, launching jersey hingga festival kuliner. Perayaan Akbar Persib Bandung menyambut musim 2025-2026 bertajuk Pesta Biru, akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Pesta Biru adalah serangkaian acara dari Persib Bandung untuk menunjukkan persiapan mereka menyambut musim 2025-2026. Seperti klub-klub sepak bola lainnya, Persib Bandung akan meluncurkan nama-nama pemain, pelatih, jersey, hingga sponsor. Acara ini pun dirancang lebih meriah dari tahun lalu yang digelar di gelanggang olahraga, GOR, Cetra Arena dengan kapasitas terbesar. Kini, akan lebih banyak bobotoh yang bisa tertampung untuk menyaksikan kemeriahan acara di Stadion GBLA, Kota Bandung. Terlebih, Persib Bandung juga akan mendatangkan tim asal Australia, Western Sydney Wanderers FC sebagai lawan laga persahabatan. Sebagai informasi, Western Sydney Wanderers FC adalah klub elit yang pernah menjuarai Liga Champions Asia pada 2014. Berikut rangkaian acara Pesta Biru Persib Bandung dilansir dari laman resminya. Sama halnya dengan menonton pertandingan, bobotoh yang ingin hadir juga harus membeli tiket terlebih dahulu. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut baik rencana uji coba internasional melawan tim Australia, Western Sydney Wanderers FC. Ini akan bagus untuk sebelum liga karena menjadi ujian yang berat, ujar Hodak. Di lain sisi, pengakuan mengejutkan Andritani soal Persib juara back-to-back juara musim lalu. Menurutnya, hal itu tidak bisa dipungkiri dan itu fakta adanya, bahwa Persib memiliki kedalaman skuad yang luar biasa, ditambah pelatih yang super cerdas, Bojan Hodak. Hal lain yang dipaparkan Andritani yaitu, soal Persija tidak bisa juara musim lalu. Menurutnya, selain kondisi keuangan yang tidak sehat, faktor manajemen juga menentukan prestasi. Back to back di juara itu, memang harus kita akuin dia layak juara. Lu yakin ngomong begini? Yakin, kenapa? Fakta. Dia mania. Roby Darwis jadi pemain tersibuk Timnas Indonesia U23 di AFF 2025. Timnas U23 kembali berjuang malam ini. Di partai final skuad Garuda Muda sudah ditunggu Vietnam U23 yang notabene berstatus sebagai juara bertahan. Timnas Indonesia U23 mengunci tiket final setelah menang lewat babak adu penalti melawan Thailand U23. Sedangkan Vietnam U23 mengandaskan Timnas Filipina U23 dengan skor tipis 2-1. Di laga final malam ini, publik Kota Bandung tentu tak sabar menantikan dua pemain Persib Bandung, Roby Darwis dan Kakang Rudianto berlaga di atas lapangan. Keduanya, sejauh ini merupakan pemain kepercayaan pelatih Gerald Vandenburg bersama Timnas Indonesia U23. Roby Darwis menjadi pemain yang tak tergantikan di sektor tengah dengan mencatatkan total 4 pertandingan. Sementara Kakang Rudianto sudah turun dalam 3 laga dan menjadi duet yang tangguh bersama pemain Bali United, Kadek Arel, di lini pertahanan Timnas Indonesia U23. Dengan catatan itu, Roby Darwis menjadi pemain paling sibuk di Timnas Indonesia U23. Mengutip data ASEAN UTD FC, Roby Darwis sudah turun dalam 376 menit, dan baru sekali ditarik keluar pada menit ke-76 di laga melawan Brunei Darussalam. Alhasil, Roby Darwis terhitung memuncaki daftar pemain dengan catatan menit bermain paling tinggi di AFF U23. Selain itu, Roby Darwis sudah mencetak 3 assist, 9 tackle sukses dan 2 clearances serta 6 intercept. Kita lihat pemirsa bagaimana gerakannya dia. Oh, jelas pemirsa. Harus
dilakukan karena jumlah orangnya hanya 2 lawan 4.